Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sampai di pelajaran tematik tema 4 globalisasi. Kita masuk subtema 2 manfaat globalisasi. Baik anak-anak, globalisasi itu memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya, dengan terbukanya perekonomian antar negara memudahkan untuk mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Oke anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 51. Oke. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian, kemudian kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian. Itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pergantian waktu, adanya siang dan malam. Semua itu adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, semuanya harus kita syukuri. Nah, bentuk syukur salah satunya dengan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, anak-anak tadi sudah berdoa ya, zikir pagi, kemudian doa pembukaan Umi. Baik anak-anak, sekarang mengamati gambar halaman 51. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam percaturan di era global, Indonesia membangun kerjasama dengan negara di area Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Mereka dan juga negara kita itu saling mengambil manfaat dari pergaulan antar bangsa tersebut. Misalnya, menjalin kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, silakan dilihat gambar di sini ya. Di sini ada negara-negara anggota ASEAN ya, ada negara-negara anggota ASEAN. Kemudian gambar yang kedua ada peserta APEC di Vietnam tahun 2017 ya. Baik, sekarang silahkan diisikan ya di halaman 52. Ada 4 pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk latihan ya, silahkan diisikan jawabannya. Baik, sekarang kita lanjut membaca teks ya. Halaman 52 ada teks tentang lahirnya ASEAN. Nah, ASEAN sendiri adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, kemudian ada beberapa faktor terbentuknya ASEAN ya. Yang pertama ada faktor internal atau yang dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Jadi beberapa negara di mana nih di kawasan Asia Tenggara itu merupakan bekas jajahan semua, makanya merasa satu nasib ya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Baik, kemudian untuk pendiri ASEAN ini didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara ya, ada 5. Satu ada Menlu Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga ada Sanat Koman dari Thailand, yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima ada Narsiko Ramos dari Filipina. Baik, sekarang kelima menteri luar negeri pendiri ASEAN tersebut menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967
Oke, sekarang tujuan ASEAN bisa kalian baca di halaman 53. Ada beberapa ya, kalau di buku disebutkan ada 7 nih. Ada A, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Dan seterusnya sampai ada 6 di sini ya. Oh ya, 6. Di buku juga ada 6. Maaf tadi sudah salah. Kemudian prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama ada hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Jadi saling menghormati ya. Yang kedua, ada hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan luar. Ada yang ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang keempat, menolak penggunaan militer. Yang kelima, ada kerjasama efektif antar anggota. Oke, anak-anak sekarang silakan berdiskusi dengan diri sendiri ya, yang di rumah ini ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa tema bacaan tersebut? Yang kedua, apa yang melatar belakangi lahirnya ASEAN? Yang ketiga, siapa saja negara anggota ASEAN? Yang keempat, apa tujuan dibentuknya ASEAN? Yang kelima, apa prinsip ASEAN dalam mencapai tujuannya? Oke, silahkan dijawab di situ. Nanti akan terbentuk peta pikiran atau mind map. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut lagi halaman 55, membaca teks tentang ASEAN. Oke, silakan dibaca teks bacaan bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN pada buku kalian. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 1, 2, 3. Ini ya, ada 3 pertanyaan, silahkan dikerjakan di situ saja. Baik, sekarang kita lanjut membaca teks tentang penghematan energi listrik. Oke, ya, silahkan dibaca halaman 59 ya, halaman 59 sampai 60. Nah, di situ ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Ada 1, memilih alat listrik yang dayanya rendah. Jadi misalkan antara AC dengan kipas angin, kita lebih memilih kipas angin karena lebih rendah dayanya. Kemudian untuk penggunaan lampu, antara lampu bohlam yang warnanya agak kuning itu dengan lampu TL, maka kita lebih memilih lampu TL karena lampu TL ini nyalanya lebih terang dan juga membutuhkan energi listrik yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan lampu bohlam. Yang ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu ya. Kemudian yang kelima, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus, jadi tidak sedikit-sedikit setrika, 1 baju setrika. Kemudian 1 baju setrika lagi atau menyetrika seragam ketika mau berangkat. Nah, itu termasuk pemborosan energi. Nih ya, jika rumah menggunakan pompa air, maka gunakan seperlunya, atau kalau perlu diisi tandonnya. Oke, jika punya pintu kulkas ditutup rapat jika tidak digunakan. Pintu kulkas yang sering terbuka maka akan membutuhkan lebih banyak energi listrik untuk membuat kulkas menjadi dingin ya. Oke, kita lanjut lagi di pembelajaran 2. Ya, nak ya. Kita lihat di halaman 65, membaca teks tentang kegiatan ekonomi. Baik. Oke. Nah, di situ ada globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Yang pertama ada kegiatan produksi atau pembuatan barang, ada kegiatan distribusi atau penyaluran barang,
Kemudian ada kegiatan konsumsi atau penggunaan barang. Oke. Sekarang pada zaman dahulu ketika belum ada uang, masyarakat melakukan aksi jual beli dengan sistem barter atau pertukaran. Barang ditukar dengan barang ya. Setelah ada uang, maka orang bertransaksi dengan uang sehingga orang lebih mudah mendapatkan barang sesuai kebutuhannya. Oke, silakan dibuka halaman 66 ya. Halaman 66 dibaca. Ada teks kegiatan ekonomi. Oke. Demikian tadi ya, Nak ya. Ini tadi saya terangkan lagi, untuk kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contoh, pabrik mebel itu yang mengubah kayu menjadi beberapa alat rumah tangga. Kemudian ada kegiatan distribusi atau penyaluran dari produsen atau orang yang memproduksi barang sampai ke tangan konsumen atau orang yang menggunakan barang. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi nilai guna suatu barang. Ya, kebalikannya kalau produksi itu menambah nilai guna, kalau konsumsi mengurangi. Oke anak-anak, demikian untuk materi tematik kita hari ini ya. Silahkan sambil dipahami lagi, dibuka bukunya. Kemudian nanti silahkan dikerjakan LKS tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Demikian, kalau ada salah-salah kata Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.